Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi anak sekalian. Semoga anak-anak sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari teks laporan hasil observasi sebagai teks yang pertama di dalam semester ganjil ini. Lebih memahami tentang teks laporan hasil observasi ini, kita akan mempelajari tentang pohon kelapa. Kita amati, kemudian kita bisa catat hal-hal tentang pohon kelapa, kemudian kita tuliskan. Itu akan menjadi teks laporan hasil observasi. Nah, untuk jelasnya, Bapak sudah menyiapkan teks laporan hasil observasi yang terdiri dari 3 paragraf. Kita baca ya teks ini. Pohon kelapa. Pohon kelapa, Cocos nucifera, adalah tumbuhan palem yang berbatang tinggi. Tingginya bisa mencapai 10 meter. Buahnya tertutup sabut dan tempurung keras. Dalamnya terdapat daging yang mengandung santan dan air. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Bagian-bagian dari tumbuhan ini terdiri dari buah kelapa, batang, pelepah, dan akar. Buah kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging, daging buah, dan air kelapa. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. Selanjutnya, berdasarkan penelitian, kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan penyakit seperti TBC, luka bernanah, wasir, disentri, dan kolera. Selain itu, buah kelapa bagus untuk mengobati keracunan, karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Demikian teks laporan hasil observasi secara singkat yang terdiri dari 3 paragraf. Untuk lebih memahami, akan kita tampilkan kembali lagi teks tersebut, akan tapi sudah kita namai. Paragraf pertama kita namai atau kita sebut sebagai paragraf definisi atau pernyataan umum atau juga paragraf klasifikasi. Tandanya atau cirinya adalah ada kata-kata definisi yang dalam hal ini tertulis merah, yaitu kata adalah. Selain adalah, ada juga ialah atau merupakan. Selanjutnya disebut sebagai paragraf deskripsi bagian, karena paragraf ini mendeskripsikan atau melukiskan bagian-bagian. Dalam kenyataannya, ketika kita membuat teks laporan observasi, anak sekalian, deskripsi bagian ini tidak hanya 1 paragraf, akan tapi bisa beberapa paragraf tergantung pada kebutuhan. Disebut sebagai deskripsi manfaat. Di sini ada kata-kata yang bertulis merah, yaitu manfaat. Nah, demikian sekalian teks laporan hasil observasi tentang pohon kelapa. Bagaimana strukturnya atau bangunan teks laporan hasil observasi? Pertama adalah definisi atau pernyataan umum atau klasifikasi. Di dalam bagian ini atau paragraf ini ditandai dengan kalimat definisi, yaitu kelapa adalah atau merupakan, bisa juga, atau ialah.
Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Ini melukiskan bagian-bagian dari kelapa. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat atau menyampaikan tentang manfaat kelapa. Dengan demikian, anak sekalian, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Pertama adalah definisi atau pernyataan umum atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, agar kita memahami dengan betul pembelajaran ini, maka Bapak ingin sampaikan kuis. Yang pertama, penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada hasil observasi disebut apa anak sekalian? Yaitu teks laporan hasil observasi. Tepat sekali. Kuis yang kedua. Coba konsentrasi. Bagian pertama, teks laporan hasil observasi adalah, ayo siapa bisa? Yaitu definisi atau klasifikasi umum atau pernyataan umum atau klasifikasi. Betul. Yang ketiga, kuis ketiga, bagian kedua teks laporan hasil observasi adalah deskripsi apa? Deskripsi bagian. Betul. Kuis keempat, bagian ketiga teks laporan hasil observasi adalah bagian ketiga. Siapa bisa? Bagian ketiga teks laporan hasil observasi? Betul, tepat sekali. Yaitu deskripsi manfaat. Kuis terakhir, teks laporan hasil observasi memiliki struktur teks. Ada 3 anak sekalian. Pertama apa? Secara urut, ya, secara urut. Definisi atau pernyataan umum atau klasifikasi. Kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga adalah, ayo, deskripsi manfaat. Baik. Betul semua, terima kasih. Cukup sekian. Mudah-mudahan anak sekalian sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.